Mas Fajar, kamu harus dengerin ini baik-baik. Hari ini, detik ini, aku minta kita putus. Sayang. Mas, kamu sadarlah. Aku tuh udah capek ya punya hubungan sama kamu yang gajinya tuh cuma 20.000 sehari. Jamu nih bu, buyung upi, beras kencur, jamu. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Kok wajahnya cemberut gitu sih? Kan aku habis cari uang sayang buat persiapan pernikahan kita. Hah? Nikah? Mas, kamu yang bener aja deh. Aku tuh capek gitu loh ngelihat kamu kerja asongan keliling, yang dimana gaji kamu aja tuh masih pas-pasan. Buat kamu makan aja masih kurang, Mas. Boro-boro nabung buat nikah. Sayang, aku itu bisa mencari usaha kerja sampingan kok sayang. Jadi kamu gak usah khawatir masalah pekerjaan, masalah rezeki. Semua sudah ada takarannya sayang. Aku percaya deh, nanti aku akan jadi orang sukses. Sampai kapan, Mas? Sayang, yang jelas aku akan mengusahakan secepatnya. Aku gak bisa berjanji untuk sampai kapan kita seperti ini. Toh aku sekarang akan menjadi calon suami kamu yang bijaksana dan tanggung jawab. Kamu kenal aku nih kapan sih, Mas? 2 tahun? 2 tahun palamu peyang. Kita baru 5 bulan. Ya, aku memang gak suka mengingat-ingat sayang, apalagi tentang masalah ulang tahun. Jadi aku gak inget kapan kita kenal. Udah deh, Mas ya. Kamu tuh gak usah banyak basa-basi tuh, aku udah muak. Kamu tuh sudah kerjanya kayak gini, terus banyak banget alasannya. Mau pilus sayang? Ih, ini lagi. Aku tuh udah lagi gak mood. Kamu tuh masih aja. Iya, siapa tahu dengan makan pilus kamu mood sayang. Dimana kamu sukses, kamu tuh kerjanya cuma bercanda mulu. Sayang, dunia ini cuma bercanda. Yang serius itu di akhirat. Mau teh sayang? Wih, ini lagi. Mending kamu kerja deh. Kerja kemana gitu, cari kerja yang bener-bener yang bener-bener kita bisa nabung buat nikah kita. Gak kayak gini. Iya, barusan aku sudah ditawarin kerja sayang. Di mana? Aku ketemu sama pelanggan aku yang asongan. Tapi kerjanya nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan sayang. Kamu tahu kerjanya apa? Apa? Gigolo sayang. Hah? Emang gigolo apa? Aku disuruh nemani tante-tante. Kan aku nggak mau sayang. Lebih baik aku cari kerjaan yang halal. Karena aku mau nikah kan sama kamu. Kamu ini nih. Kalau bodoh kerjanya cuma asongan kayak gini. Gini nih. Kamu tuh yang bener aja deh. Kamu bisa cari tuh di website. Ya kamu emang udah nggak update kerjaannya asongan kayak gini. Ya mau gimana mau sukses? Kan gimana kamu... Nggak tahu deh. Kamu kan bisa cariin aku di website sayang. Sembari aku yang memasuki website itu, kamu yang mencari websitenya. Kamu kan tahu sendiri aku gaptek masalah teknologi sayang. Jangankan HP. Terus apa-apa gitu aku gitu. Terus yang jadi imam di rumah tangga kita nanti aku gitu. Namanya orang mau menikah harus kerjasama untuk saling menutupi ketidaksempurnaan ini sayang. Kerjasama. Yang ada aku yang jadi pemimpin di rumah tangga kita. Jangan marah terus sayang. Kamu makin cantik kalau marah. Udah basi aku tuh sama dengar gombalannya kamu tuh aku. Apalagi liat ini nih, muak aku. Mending kamu kerja aja deh ya sekarang daripada kamu diem di sini, kamu nggak dapat uang apapun. Wafer sayang. Nggak tahu deh. Kok kamu tinggalin aku masuk sayang? Apa salah kalau semisal aku cuma penjual asongan?
Apa salah kalau semisal laki-laki memiliki penghasilan 20.000 per hari? Apa salah kalau aku ingin mencari seorang istri yang sangat sederhana, yang bisa memahami kondisiku? Jamu, jamune Bu, Buyung Upi. Jamu, beras kencur, jamu. Koyoknya aku nabrak sesuatu ya. Tadi kejadiannya begitu cepat. Hah? Suara apaan tuh? Apa jangan-jangan aku nabrak kucing ya? Hah? Kayak kucing kejepit juga. Hah? Astagfirullahaladzim. Ya Gusti. Aduh, hampir juga gak di standar. Aduh, ya Allah. Ya Robbi ya Rasul. Aku harus bantuin orangnya apa dagangannya dulu ya? Bantuin aku dulu lah. Aduh, ya ampun, Mas. Aduh, ngebantuin juga jangan barbar juga. Ya ampun, Mas Sepurani yo, lagian sih kamu itu jalan juga gak lihat-lihat malah melamun juga. Hah? Makanya toh lihat-lihat. Ngebantuin juga jangan barbar. Hah? Jadi cowok kok cengeng sih. Mas, emangnya Masnya tuh gak kelihatan apa ya? Ada sepeda motor segede itu. Hah? Hello? Waduh, ini orang kenapa yo? Perasaan juga gak kenapa-napa. Kenapa tiba-tiba juga seperti orang gagal otak terus linglung? Mas yang gak popo. Apa ada yang luka? Apa mau dibawa ke rumah sakit? Piye toh? Dijawab juga enggak. Mas, kalau misalnya juga Masnya ini terjadi apa-apa, bilang aja, saya bisa kok tanggung jawab. Mungkin itu juga kelalaian saya juga nggak lihat ke depan. Masnya yakin gak kenapa-napa? Ya udah Mas, kalau kayak gitu saya juga mau lanjut kerja. Ini saya juga lagi dagang. Yang penting yakin yo, nggak kenapa-napa yo. Ya udah Mas, saya mau pamit dulu ya. Masnya kalau masih mau melamun, jangan jalan dulu. Aneh bener nih orang, ditabrak. Bukannya dia malah ngomel-ngomel, ini juga dia. Wah kan, malah sepeda aku yang gak bisa. Duluan yo Mas. Jamu. Beras kencurnya Bu, supaya semangat. Jamu.
Ya Allah, panas banget ya. Mana tempat dudukan rame semua lagi. Terus di mana nih yang aku bisa ngadem? Oh, di sana aja tuh. Istirahat dulu. Karena cuaca hari ini panas banget. Untung aja sepeda motor aku dititipin dulu. Jadi aku nggak perlu untuk membawa sepeda motor masuk ke pemukiman orang. Punten mas, boleh geseran dikit? Mas, permisi ya, boleh duduk agak geser dulu? Mau dijawab. Ke bawah aja deh. Allahu Akbar. Duduk aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ngagetin banget sih jadi orang. Oh, orang yang tadi toh, yang dieman terus. Pantas aja barusan diajak geser sedikit aja diem terus. Kamu Kowe sih sing ngising. Aduh. Wajahku bukan samsak. Kenapa ditampol kayak gitu? Ya wajar lah, namanya juga kaget. Siapa yang gak kaget tiba-tiba muncul muka? Oh. Kalau misal aku tahu kamu orang yang tadi di sini, udah aku tampol, bukan cuman aku gibas pakai selendang. Lagian ya, aku tuh heran kenapa kita bisa bertemu di tempat ini dengan ekspresi yang sama. Mungkin jodoh. Jodoh dari Hong Kong. Aku mau beli minuman kamu. Ya udah ambil sendiri. Orang kamu yang jualan juga. Oh iya. Kamu bawa sepeda motor, terus bawa kayak gitu. Kamu jualan jamu. Barang sebesar ini di hadapan kamu masih tanya. Yo jelas jamu lah. Terus, kenapa kalau misalnya kamu haus beli minuman aku, kenapa kamu gak minum aja jamunya? Wah, ini bener-bener nih. Kalau nggak otaknya yang geser, emang beneran gegar otak deh. Aku butuhnya air minum. Ini jamu. Ya emang sama, sesama minuman sejenis, tapi beda. Ini tuh jamu. Apalagi yang mau ditanya. Dengan senang hati aku akan menjawab. Gak sekalian aja wawancara. Masih jualan asongan? Maaf, saya bicara dengan siapa ya? Jangan pura-pura nggak kenal Fajar. Aku ini tetangga kamu. Jack, yang pulang dari TKI. Biasa orang kaya. Fajar. Dari dulu sampai sekarang masih aja susah. Kapan kamu bisa sukses? Hah? Apa aku gak salah dengar barusan? Ada yang merendahkan sesama nih. Hele,
Baru aja kenal pegangan tangan, gak boleh tahu. Siapa yang mau pegangan tangan? Mau minta uang, uangnya tadi kurang. Oh gitu ya. Dit, dasar orang stres. Ikutan stres aku juga. Tahu lah. Jamu. Kunyit asam, beras kencur. Jamu. Semoga aja aku nggak ketemu orang stres itu lagi. Jamu. Aduh. Jamu. Jadi gimana Mas soal tadi yang Mas Jack cerita soal Tika itu? Oh, ya katanya mau bawa temen sih buat kerja di sana. Jadi buat gantiin posisi aku, soalnya aku kan mau pindah. Aku juga mau bikin perusahaan di sini. Wah keren banget sumpah Ya, Mas Jack nih. keren dong. Siapa yang bilang gak keren? Iya juga ya, keren banget ya. Udah mapan, keren. Jamu. Gajinya. Jamu nih Mbak, Mas. Mau lu jamu? Ih enggak ah, enggak mau jamu. Kayak nenek-nenek entar aku. Gak suka jamu juga. Ya udah Mbak. Oh iya, Kenapa? aku tadi Oh, oke Mas. Jamu. Boleh. Ntar. aku tadi Iya, aku takut Jamu banget. apa Mas? Di Tolong sini dong. ada Takut. buyung ngopi, ada beras kencur. sedikit aja, Mbak. Oh iya, Mbak. Iya. Aku tadi iya. ketemu sama si Fajar. Oh, Mas Fajar. Ngomong-ngomong soal Mas Fajar, aku pengen cerita ya sama Mas Jack tentang Mas Fajar. Aku sebenarnya tuh kayak nyesel banget kenalan terus mau jadian sama si Mas Fajar itu. Sumpah aku kayak oh my god, aku tuh kayak apes banget, tahu nggak sih Mas? Aku kira ya bakal makmur gitu kalau misal aku jadian sama dia, pacaran sama dia. Ternyata malah gak sesuai rencana. Aku itu bukan mau menjelekkan orang, tapi kamu bisa lihat keadaan. Siapa yang pantas buat kamu, siapa yang pantas buat kamu, atau siapa yang bisa menjadikanmu. Iya Ya kan? sih, bener juga. Yaudah, ayo naik ke mobil. Oh, boleh? Kayaknya kita ada janji hari ini. Iya, Kamu jangan lupa terus ini ganti baju ya. oke siap. Jangan lupa. Oke. Orang tadi itu gak familiar deh. Bener. Dia orang yang tadi ada di taman ketika aku bersama Asongan itu. Sepertinya aku mengerti apa yang mereka maksud. Tapi aku nggak tahu lebih jelasnya seperti apa lagi. Aku lanjut jualan jamu aja deh. Aduh. Jamu. Jadi Mas Jack di sana kerjanya gimana Mas? Kalau kerjaanku ya seperti biasa, Mufli. Pasti banyak dong uangnya. Sayang, Halo, apa kabar? Nggak jualan hari ini, nggak keliling hari ini. Kalau nggak jualan dan nggak keliling,
mana bisa dapat duit, ya kan? Iya, Mas Fajar, kamu harus dengerin ini baik-baik. Hari ini, detik ini, aku minta kita putus. Sayang, kamu kok bicara seperti itu sih sayang? Mas, kamu sadarlah. Aku tuh udah capek ya punya hubungan sama kamu yang gajinya tuh cuma 20.000 sehari. Itu pun kamu masih kurang. Sayang, aku bisa bisa bikin kamu bahagia. Aku janji sama kamu, aku akan cari pekerjaan yang lebih pantas, lebih baik, lebih bagus. 20.000? 20.000 di zaman sekarang, tahun 2025. Cuma jadi nasi bungkus untuk dimakan satu hari. Gak cukup, cuma sekali makan doang. Fajar. Harusnya kamu kalau memang sayang sama Mufli lebih berusaha lagi, ya kan? Iyalah. Ya, hitung-hitung jadi pelajaran hari ini buat kamu. Ya kan? Iyalah. Kalau aku jadi kamu, aku harus pergi dan berusaha lebih kuat lagi. Tuh, dengerin. Jack, Ya, ini maksud kamu mau merebut Mufli dari aku? Heh. Aku yang mutusin kamu, bukan Mas Jack yang ngambil aku dari kamu. sekarang realita aja. Fajar, 20.000 mana bisa buat beli dan semuanya. Make up saja berapa? Terus kamu mau kasih uang, mohon maaf ya, cowok dong, beda. Tuh, lihat mobil itu, lihat di belakang kamu. Tuh. TKI bos. Mas Fajar, kamu seharusnya ngaca deh sama Mas Jack ini. Tahu nggak? Dia setahun gajinya tuh 100 juta dari hasil TKI-nya. Mau dibanding dengan kamu? Ya nggak mungkin lah. Semut-semut yang ada di bawah itu pasti tertawa melihat kelakuan kamu. Mana ada zaman sekarang cinta? Gak ada. Gak bakalan ada yang mau cewek-cewek itu sama kamu. Aku terima kalau kamu lebih memilih pria lain daripada aku. Tapi setidaknya jangan pernah melihat pandang orang itu dari uangnya. Kalau kamu juga mau memilih laki-laki lain dan mau membuang aku, setidaknya jangan pernah kamu memilih krokodil. Lihat wajahnya. Kamu lebih memilih sampah. Wajah bisa dipoles, wajah itu bisa dipoles. Ya kan? Mas Fajar, tadi kamu ngomong apa? Jangan lihat dari apanya? Dari uangnya katanya. Dari uangnya. Mas, zaman sekarang kita nggak butuh uang. Nggak mungkin mau makan cinta aja. Yang ada kelaparan. Gimana sih? Ketimbang kamu lama-lama di sini ya, capek ngelihatnya. Cukup. Oh kurang. Noh, ambil. Bawa pulang. Tunggu dulu. Sekalian ini. Nih. Jangan pernah kembali lagi ya. Dadah aja dong, Mas. Jadi gimana? Gimana? Masih mau tinggal di sini atau gimana? Iya. Atau kita jalan-jalan dulu? Oh, boleh. Yuk. Cari Makan dari rumah, boleh apapun. Ya udah, lihat sini Let's sih. go. Oh. Jamu. Ternyata bener ya prediksi aku. Bener yang dimaksud itu adalah asongan. Siapa jenenge? Fajar. Jamu. Fajar. Kamu tuh masih bernafas atau enggak?
ngomong sama angin. Panas banget. Jamu? Tumben-tumbenan nih. Kamu mau minum jamu? Biasanya tuh kalau orang galau minumnya bunga jamu. Tapi pil tidur kek, apa kek? Aku itu masih waras. Minum pil tidur. Gak bangun aku. Capek menjalani hidup. Susah bener. Yang namanya cinta susah untuk didapatkan. Apalagi uang. Nih, minum dulu jamunya. Jangan lupa baca bismillah dulu. Foto? Ini minuman apaan, Novi? Bukan cuman segar pahit, tapi panasnya langsung nyengat ke kuping sama hidung. Ya namanya juga jamu, pasti rasanya beragam. Itu jamu udah aku kasih yang paling normal. Belum aja kamu ketemu jamu Brotowali. Pahitnya menembus langit. Apalagi tuh Brotowali. Hidup sudah pahit, ditambah lagi minum jamu yang rasanya pahit. Aku nggak sanggup buat ngabisin. Habisin, Pak Malik tahu. Oh, udah habisin. Semuanya. Iya, itu wis takarane. Baik banget sih. Udah, supaya perasaan kamu nggak pahit, jadi gratis. Novi, apa semua perempuan itu yang dipandang cuma uang ya? Ya, nggak salah toh. Buktinya aku juga cinta sama uang. Aku jualan jamu untuk mendapatkan uang. Tapi beda lagi kalau misalkan mutusin cowok hanya karena memilih cowok itu lebih tajir. Ya, aku nggak bisa bilang salah atau enggak. Apa sih, astagfirullahaladzim? Jangan bergerak. Jangan bergerak, Novi. Jangan bergerak, Novi. Astagfirullahaladzim, ada apa sih? Mana apa toh? Ada mobil si Jack lewat. Kamu takut sama si Jack itu? Aku nggak takut sama si Jack. Aku cuma menahan diri aja. Menahan diri apa? Ya menahan diri supaya aku nggak melempari si Jack, nggak memukul si Jack, nggak mengamuk si Jack, dan lain-lain. Kejam juga kamu ya. Dah, aku mau jualan lagi. Makasih ya. Nih, buat penghibur. Semoga laku keras ya Novi jamunya. Yo, amin. Jangan galau-galau lagi. Ya, insya Allah.
Nopi, di sini memang banyak nyamuk ya. Aduh, Rumah aku itu bukan rumah orang kaya. No, di depan juga ada sawah. Di sebelah juga selokan. Ya maklum toh kalau misalkan banyak nyamuk. kulit aku sampai bentol-bentol kena gigit nyamuk di sini. Oh iya, Hmm? by the way, kamu nggak kerja hari ini? Ke bawah asongan kamu? Aku sekarang lagi gak enak pikiran, Novi. Lagi gamut. Aku sekarang itu cuman pengen healing. Dalah, ternyata penjual asongan juga tahu istilah healing. Sembarangan kamu ngomong. Memang kamu pikir kalau penjual asongan nggak tahu tentang istilah healing? Aku tuh tahu istilah healing sejak aku ngobrol sama pelanggan-pelangganku. Pelanggan-pelangganku bos-bos semua. Ternyata setelah aku mengenal 1 bulan sama kamu, ternyata banyak sifat yang belum aku pahami. By the way, kamu udah move on dari Oi? Belum. Aku masih pengen balas dendam. Astagfirullahaladzim. Balas dendam itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada kamu malah masuk penjara. Ngomong juga sembarangan. Pikiran kamu yang sembarangan. Memang kamu pikir balas dendam itu dengan hal-hal yang jelek-jelek? Enggak, Novi. Aku itu pengen balas dendam yang elegan. Ya udah deh, terserah kamu. Aku mau lanjut jualan, terserah. Mau hilang, healing, kelayapan sesuka hati kamu. Lah, apa? Aku mau ikut kamu jualan aja. Lah, terus ini kan sepedanya mau dipakai. Iya, aku yang nyetir, kamu yang bonceng. Terus raja maunya kamu pangku. Ini juga ada-ada aja. Ya udah, ini taruh depan aja. Aku susah juga megangnya. Woi, jangan. Kalau semisal jamunya nanti ditaruh di depan, yang ada nanti menghalangi pandanganku. Nanti yang ada bisa bobo kalambaka. Kamu nih ada-ada aja. Ya udah, ayo. Starter motornya mana? Ya pakai kaki lah. Kunci maksudnya? Nggak ada, itu langsung aja. Keren. Udah, gak apa-apa naik. Kanan. Ini yang ada malah nyusahin, bukan ngebantuin. Sudah, baca bismillah, berangkat. Berang-berang makan coklat. Apa jawab? Payah nih motor. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Jamu, jamu. Kemana Fajar membawa sepeda motor aku? Jangan-jangan Fajar ini malah membawa kabur ya? Gak mungkin. Jamu. Syukur alhamdulillah. Jamu jantung. Ternyata sepeda motor aku ada. Ternyata dia cuman dipakai dia aja. Syukur deh kalau gitu. Aku bisa istirahat. Gak perlu aku capek-capek juga menjual jamu. Malah dia yang keliling. Aku pikir aku tadi tuh udah berpikiran negatif sama kamu. Aku pikir sepedaku malah dibawa kabur sama kamu. Nah. Alhamdulillah.
Ih, Cici. Ih. Cuman minta doang gitu aja udah Dia jijik. dibalik toh sedotannya. Nih aku balik. Cuman minuman kayak gini aja, kamu kan tinggal beli lagi. Yo. Aku pikir kamu bakalan mau nyolong sepeda aku. Mana mungkin, Novi. Aku itu nggak ada bakat buat mencolong, apalagi mencuri atau apalagi merusak pekerjaan orang lain. Ada sini. Nih. Oh iya. Uangnya ada di situ. Uang apa? Jamu. Apa kamu nggak kerasa? Sekarang ngangkat jamunya udah enteng kayak gitu. Oh iya ya. Ludes habis. Ini juga udah tinggal dikit. Wah dikit semua. Kita udah habis. Habis. Wow. Aku baru tahu loh. Tukang becak sekarang sukanya itu brotowali yang pahit-pahit, katanya biar perang, biar war sama istrinya, sama ininya biar lama katanya. Tuh kan, makanya kamu jangan salah menyangka. Jamu ini banyak peminatnya loh. Iya, cuman jamu kamu ini bahaya. Peminatnya itu om-om nakal yang mau apa katanya, mau ngelsi biar lama katanya gitu. Aduh. Ya wes lah om, saya gak mau tahu, yang penting jamu saya ludes, aku gitu aja. Lumayan. Gimana? Aku jago kan dalam hal penjualan? Iya. Aku itu jago dalam hal semua bidang. Cuman satu bidang yang aku gak jago. Menaklukkan hati perempuan. Masih aja nggak move on. Yaudah nih, bayaran kamu. Gak usah. Kamu gak perlu bayar aku. Cukup kamu traktir aku aja. Traktir dengan makan siang sama sore. Ya udah ya deh, terserah kamu. Terpenting kamu udah bantuin aku. Aku nggak capek-capek keliling, tapi ternyata kamu yang larisin jamu aku. Oh iya. Apalagi cuma jualan jamu. Jual tikus aku juga bisa. Ih, ini mentang-mentang udah sembuh dari penyakitnya, merocos aja omongannya. Perusuh datang lagi. Dipanggil tuh kita tuh. Kamu takut? Siapa bilang aku takut sama laki-laki botak seperti itu, kayak tuyul kayak gitu. Waduh, aku kotes dia jidatnya. Ayo sana. Ya ayo, Ayo, tuyul gitu doang. ayo. Ayo. Apa Yul? Tuyul. Ayo keluar sayang. Kita manggil aja sih. Mas Fajar. Hah? Iya. Oh yang itu ya? Mas Fajar. Emang agak budek sih ya. Mas Fajar. Sini. Apa Yul? Oh, jadi sekarang sama ya udah sih emang selevel ya, sama-sama orang miskin. Terus Ya, yang satunya tukang apa? Ya, satunya asongan. Satunya asongan, satunya tukang jamu. Ya cocok deh. Ya betul. Paling-paling pendapatan kalian 20.000 per hari. Udah. Kamu tenang. Aduh, camilannya aja. Jadi makan tuh, apaan tuh yang dipegang? Ini. Sakit. Aduh, lebih sakit hati kamu. Karena kamu nggak bisa selevel dengan kita. Yoi. Jangan terlalu banyak bicara ya.
kotor tangan kamu habis pegang asongan kan? Mas, mas. Kalau dari bulan kemarin aku mungkin tidak bisa menjawab atau tidak bisa melawan terhadap kalian. Mufli, Iya. kalau kamu pilih laki-laki, setidaknya suruh pakai deodoran dulu. Baunya minta ampun. Sayang, ini kayaknya kita bulan madunya ke ini aja. Ini di Kanada nih. Iya, semua itu bagus banget. Ya, Kanada kan ya? Jangan dikasih lihat, dia kan nggak mampu. Oh iya, nggak mampu ya. Ntar iri. Ya paling-paling dia cuma bisanya ke sungai. Mufli, jangan terlalu lama pinjem mobil. Takutnya dicariin sama rental. Punya rental kan? Mas Fajar, Apa? kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Kalau iri tuh bilang. Apa maksud kamu dengan itu? Lah, sok tahu. Mufli, Oi. sekarang itu zaman canggih. Kamu cek aja nomor platnya. Itu tertulis nama dia apa nama siapa. Kamu minta aja bukti BPKB kepemilikan dia mobil nih di mana. Oke, masih belum dibalik nama, masih nama pemilik sebelumnya. Tapi kamu minta dulu dong bukti BPKB-nya menyatakan bahwa si tuyul biru ini memang bener-bener punya nih mobil. Jangankan bawa kamu ke Kanada, lunasin dulu nih mobil rental. Kok berani banget sih ngomong kayak gitu? Mas, beneran? Apaan? Gak ada begitu. Ngarang dia. Udah, nggak usah gugup, akui aja. Lebih baik disakiti dengan kejujuran daripada dibahagiakan dengan kebohongan, tuyul. Mau aku buktikan lagi? Masih mau mengelak lagi? Oke lah kalau begitu. Tepuk tangan maut. Mau aku tepuk tangan? Apaan sih? Rental. Bahwasanya Pak Zuber ini sudah mengambil rental dengan apa, Pak? dengan sesuka hati. Mau kemana kau? Pak Ari, berapa hari ini, Pak? Kenapa sampai turun laporan penggelapan seperti ini, Pak? Ya Nunggaknya berapa hari? Berapa bulan? itu 3 bulan Pak. Mufli, silahkan dibaca dulu. Mantan calon istriku tersayang, tercantik, termewah, tertop se-Indonesia. Mas, ini beneran. Mas, kamu bohongin aku. Mufli, kasih makan buah kuldu. Biar calon tuyul kamu ini biar cerdas. Aku bohong karena aku Mufli, aku jelasin sekali lagi sama kamu ya. Sini. Orang kaya itu ininya itu bersih, Mufli. Masa berbulan-bulan nggak ketemu, tambah kusam. Oh ya, ini sebetulnya buku tabungan aku untuk mempersiapkan semua pernikahan kita. Silakan dilihat. banyak. Diam kamu. Udah bohong. Totalnya kamu sudah tahu, berdijit-dijit. Mas Fajar, aku minta maaf ya. Aku sudah maafin kamu, sayangku, cintaku, istriku, yang belum, yang tidak terjadi. Burung itu kata Madura, sayang. Jadi kita itu menikah tidak jadi karena lantaran ada PHU, perusak hubungan orang. PHO kalau modal tampan ya nggak apa-apa lah. Ini kan ya mohon maaf ya, bukan mau bermaksud untuk mengintimidasi sesama makhluk, tapi makhluk ini sendiri yang memulai untuk menyalahgunakan semuanya. Makhluk inilah yang juga memulai peperangan. Oh ya, Pak, saya langsung apa gimana Pak? ini jangan sampai dikasih lolos karena sudah masuk penggelapan mobil.
Oke, Beserta denda-dendanya atau semuanya, mobil ini juga harus perawatan, terus kasih denda. oke. Kalau begitu, saya langsung ya. TKI kok belagu. Mari, Pak Jack. Langsung baca. Mufli. Ayo, sayang. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu. Jadi kamu adalah seorang bos yang berpura-pura menjadi penjual asongan hanya untuk menguji pacar kamu. Ini seperti sinetron loh. Dunia ini panggung sandiwara. Semua orang di dunia ini semuanya pakai topeng. Hanya uang ini yang bisa membuka semua topeng-topeng orang itu. Sodori uang, pinjami uang, kasih dia uang, akan terbuka topengnya. Ya tapi nggak semuanya seperti itu. Buktinya aku juga orangnya lurus-lurus aja. Memang semuanya nggak seperti itu. Mas, anak semut. Mulai sekarang, kamu nggak perlu jualan jamu keliling seperti ini lagi. Dengan tabungan ini, aku akan bukakan kamu depot jamu. Kalau perlu restoran jamu. Kalau perlu bangun sebaik mungkin. Karena kamu punya bakat dalam bidang seperti ini. Enggak. Aku juga nggak bisa menerima begitu saja atas pemberian kamu. Atau jangan-jangan kamu seperti ini, kamu naksir aku yo? Nah, ini udah persis nih seperti di drama-drama. Pasti ketebak endingnya seperti ini. Terus kalau semisal aku memang naksir kamu, kenapa? Ada yang salah? Kamu bujang, aku bujang. Kita sama-sama nggak memiliki pasangan. Oh iya, tapi kan nih, aku mau lanjut jualan jamu lagi yo. Kamu gak mau naik mobil aku? Aku naik sepeda motor Combat aku. Oh, namanya Combat. Iya. Jadi selama ini berminggu-minggu mobil ada di parkir di sini, berarti itu punya kamu. Memang sengaja aku parkir di sini karena di sini ada letak strategis antara taman, tempat jualan aku sama tempat rumahnya si Mufli. Pantes aja yo. Aku sering kelihatan kamu ya di taman ini, ternyata rupanya kamu juga yang punya mobil ini. Kadang aku bikin tenda di sini, kadang juga aku tidur dalam mobil. Ya udah, kalau gitu kalau mau jualan aku antar pakai mobil yuk. Ih, gak usah, ya hati-hati nih, ada kucing aku. Lagi Tidur ya? pokok. Ya udah. Naik. Turun. Aku tuh mau jualan tahu. Iya, sama aku jualannya. Nanti aku habiskan lagi semuanya. Bilang mau jualan, jamunya aja udah habis. Oh iya, aku. Kamu gak mau naik? Ya udah, kalau kamu naik, aku bawa kabur aja motornya. Jangan kayak gitu. Ini sepeda motor kesayangan aku. Ya udah naik. Nah, gitu dong. Terus masalah gendongan jamunya, kamu tinggal aja. Kan sebentar lagi aku mau bukain restoran sama kamu. Pegangan. Pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga, pastikan semua terjaga. Oh, oh.